Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi as-salikin ala manhajihil qawim ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbir shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan tanpa terkecuali yang hadir pada Rabu pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan keberkahan usianya. Allah tambahkan keberkahan keluarganya. Allah berkahkan hartanya, Allah berkahkan rizkinya, Allah jaga keluarganya, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan, kita bacakan surah Al-Fatihah untuk para guru, para muwakif, para donatur Masjid Al-Huda Abdul Aziz, jemaah yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan alam barzah, alam kuburnya Allah terangkan, Allah penuhi rahmat dan magfirah. Khususnya guru kita yang mana tadi pagi telah bertolak dari Jeddah ke Jakarta membawa rombongan umroh. Setelah selesai, mudah-mudahan di perjalanan diberikan kesehatan, kelancaran, pulang kembali berkumpul bersama keluarga. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tawajuhkan hati, luruskan niat, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu bermanfaat, faidah dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha alat tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wabtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini menyoal nikah sirri. Salah satu problematika yang
kadang-kadang menjadi tabu di masyarakat dan banyak menimbulkan permasalahan. Bu, konsentrasi karena ini sangat sensitif. Boleh jadi terjadi di tetangga kita, boleh jadi terjadi dengan anak kita, boleh terjadi dengan orang-orang di sekitar kita. Bu, salah satu ibadah yang paling panjang waktunya adalah nikah. Sholat 10 menit selesai, betul? Apalagi bu ibadah yang banyak, yang panjang. Umroh 3 jam, 4 jam selesai. Pak Ustadz, ada yang lama ibadahnya puasa 1 bulan. Tapi walaupun puasa Ramadan sebulan hanya 30 hari selesai. Tapi yang namanya ibadah nikah bertahun, berbulan, bahkan puluhan. Maka kalau ada pertanyaan, ibadah apa yang paling panjang, paling melelahkan, perlu istiqomah, niat yang kuat, tahan banting, kena hujan, kena panas, adalah ibadah yang namanya orang sholat 10 menit selesai, zakat bayar selesai, umroh haji hanya mingguan harian selesai, ibadah puasa sebulan selesai. Tapi ibadah yang paling sangat menantang, menguras kesabaran, niat yang teguh, lurus niatnya, adalah pernikahan. Karena nikah ketika diakadkan oleh wali nikah, saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya bernama Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin sekian dibayar kon. Dari saat itu seorang suami istri beribadah dalam ikatan namanya nikah. Maka sampai bertahun-tahun, sampai tua, sampai kakek, sampai nenek, maka orang yang bertahan pernikahan sampai bertahun-tahun bukan orang biasa. Pasti imannya, kesabarannya banting tulang. Perlu kesabaran seperti halnya batu karang. Kalau imannya kayak tempe, imannya kayak tape, nikahnya sebulan, 2 bulan, setahun selesai. Betul bu? Kalau imannya 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 tap, kegoyang dikit cerai, goyang dikit talak, goyang dikit pisah ranjang. Yang begitu imannya 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 tap. Ibu-ibu yang sudah nikah puluhan tahun sampai punya cucu, punya mantu, alhamdulillah. Karena ibadah yang paling berat bukan haji, bukan umroh. Ibadah yang paling berat bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa. Ibadah yang paling berat adalah mempertahankan pernikahan. Betul bu? Sepakat? Iya. Maka di antara pernikahan yang menjadi buah bibir dalam kehidupan masyarakat adalah nikah sirri. Nikah apa bu? Bukan sirih ya, jangan tambahan ha. Sirih, kalau sirih mah buat buat nyisir. Apa nikah sirri? Kita lihat pengertian definisinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya kita enggak ngasal-ngasal. Apa itu nikah siri? Nikah siri adalah pernikahan yang hanya dihadiri oleh modin. Modin itu orang yang punya pengaruh atau tokoh agama, petugas tertentu, tidak memiliki legalitas resmi untuk menikahkan.
Jadi pernikahan siri adalah pernikahan yang secara singkatnya tidak dilakukan oleh petugas KUA, namanya nikah siri. Jadi kalau yang nikahinnya bukan KUA, maka nikahnya nikah siri. Siri diambil dari akar kata sir, artinya pelan-pelan, tersembunyi. Maka ada sorat sirriyah, dohor, asar, bacaannya pelan-pelan. Ada yang jahriyah, bacaannya kenceng. Mana? Maghrib, isya, subuh. Maka di dalam pernikahan juga ada namanya nikah sirri, nikah sembunyi. Enggak banyak orang tahu, tertutup, tidak terbuka. Nikah siri Pak Ustadz itu sah apa enggak? Bila mana memenuhi rukun nikah sah. Karena zaman dulu, zaman sahabat belum ada lembaga KUA, betul Bu? Zaman dulu yang namanya belum ada pemerintahan, engkong kita, leluhur kita, nikah enggak dicatat, betul ya? Maka selama pernikahannya memenuhi rukun nikah, maka nikahnya sah. Cuman tidak dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara, yaitu kantor urusan agama. Maka rukun nikah kita mah udah paham ini mah. Yang pertama, rukun yang pertama, kedua mempelai, manten laki, nganten perempuan. Yang kedua, wali nikah. Namanya wali nikah dari pihak perempuan. Yang paling utama wali mujbir. Wali nomor satu yaitu adalah bapak biologisnya, itu anak perempuan. Enggak boleh ayah angkat, enggak boleh ayah adopsi, enggak boleh ayah aku-akuan. Harus ada ikatan resmi antara itu perempuan dengan walinya. Dari dulu emak bapaknya ngebrojolin itu perempuan hasil dari nikah yang sah. Maka bila mana anak perempuannya nikah, bapaknya jadi wali, maka sah perwaliannya. Yang ketiga, rukun nikah adalah saksi adil terpercaya. Maka kalau nikahin putra putri kita, nyari saksi yang rada terseleksi, jangan asal-asalan. Betul Bu? Kenapa? Karena saksi ini menjadi penentu sah atau tidaknya nikah. Penghulu mah hanya petugas. Penghulu hanya bertugas mencatat, menyelenggarakan. Yang nikahin mah tetap wali nikahnya, dituntun, dibantu, diarahkan oleh penghulu. Ketika ijab qabul selesai, penghulu nanya, saksi gimana? Sah. Kata saksi, sah. Selesai. Berarti yang menentukan sah apa enggaknya penghulu apa saksi? Saksi. Maka saksi penting. Oh, saksi no. Yang keempat, ijab. Apa ijab? Ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh wali nikah, oleh bapaknya si perempuan. Hei entong bin entong, namanya entong, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya bernama Pulanah binti Pulanah dengan mas kawin rantai sebelat 10 kilo dibayar kontan. Mas kawinnya rantai. Maka begitu namanya ijab.
Setelah kontan lakinya bicara, saya terima nikah dan kawinnya putri bapak bernama Pulana bin Pulana dengan mas tersebut dibayar kontan. Penghulu nanya, saksi sah, maka selesailah pernikahan. Maka ada ijab, ada qabul. Ini rukun nikah. Apal apal. Pak Ustadz kelewat jauh ini mah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Betul Bu? Tidak akan ada pernikahan siri kecuali ada alasannya. Ada penyebabnya. Kenapa kok nikahnya siri? Enggak nikah resmi melalui KUA. Pasti ada udang di balik bakwan. Sekarang mah udangnya pindah ke bakwan. Kalau di batu kegencet mati. Apa yang menyebabkan banyaknya laki perempuan zaman sekarang memilih metode nikah siri? Diusut melalui analisa dan observasi di lapangan. Inilah hal-hal yang menyebabkan alasan terjadinya nikah siri. Nah, lihat Bu. Satu, alasan-alasan terjadinya nikah siri. Yang pertama, legalitas status sosial. Paham Bu nomor satu? Supaya jelas, yang penting mah supaya kesebut punya suami, enggak apa-apa dah, yang penting nikah, walaupun dengan nikah siri. Jadi yang pertama berkaitan status sosial. Yang kedua, legalitas hubungan temen tapi dikata temen tapi kemana-mana bareng, kerja bareng, keluar kota bareng, udah enggak kayak temen, ini mah udah kayak pasangan. Kata perempuannya, abang daripada fitnah kita resmiin aja yuk. Kata perempuannya, kata lakinya, hayu, tapi mangkani. Kata lakinya, siri aja ya, yang penting mah hubungan kita halal. Ya ilah. Maka yang kedua, terjadi alasannya nikah siri karena legalitas hubungan, dan ini banyak terjadi di luar sana. Betul Bu? Kok kenceng banget ya? Yang ketiga, yang melatar belakangi terjadinya nikah siri. Nah, ini kenapa? Karena nikah tersebut terjadi tanpa persetujuan wali, alias nikah siri gara-gara kawin lari. Anaknya udah pada ngebet, lakinya udah ngebet, perempuannya udah ngebet, tapi ayah, bapak, emaknya si perempuan enggak setuju. Kata lakinya, kita kawin lari aja yuk, enggak apa-apa. Kan katanya mah ada nikah siri, ujung-ujungnya ngebela-belain nikah siri, menghalalkan segala cara walau tanpa izin orang. Oh Bu, tiga, banyak yang terjadi. Yang keempat, yang terjadi nikah siri dikarenakan biaya administrasi mahal. Buat nyewa angkot, buat ngebesan, buat anteran, buat khitbahan, buat pembuka, buat wah ilah, dihitung jumlah jamleh sampai 100 juta awalnya doang.
kata itu laki perempuan, udah dah kita siri aja, nggak usah rame-rame. Nah, yang menyebabkan terjadi nikah siri mungkin karena biaya administrasi. Kata keluarga perempuan, anak saya nggak bakal saya nikahin kalau lu kagak ngasih gua 75 juta. Ilah, lakinya, yang dari mana nih duit? Ilaha illallah. Dua-duanya karena mahal, puyeng dari mana-mana. Anaknya udah pada dekat, anaknya udah akrab. Kata emak bapaknya, udah dah kita kawinin siri aja. Tuh. Yang kelima, alasan nikah siri, budget resepsi minim. Udah mah musim hujan, kondangan kalau ribuan takut mau di hotel mah dihitung budget nggak nemu. Ambesan ngobrol, udah dah kita nikah siri aja anak kita ya, gara-gara budget minim ujung-ujungnya nikah siri. Yang kelima, terjadinya nikah siri karena alasan privasi, karena ada kepribadian. Gak usah diperpanjang ini mah, karena sensitif. Bu, sensitif. Itu masing-masing dah. Yang ketujuh, alasan yang terjadi nikah siri adalah gengsi. Terjadinya gengsi daripada anuh, udah dah, yang penting mah anak kita selamat walau nikahnya Yang kedelapan, nah ini nikah siri terjadinya karena udah mentok, udah kejadian, udah kecelakaan, baru dibawa ke udah pada penyok, depannya penyok, banting, spion udah patah, knalpot udah penyok, kaca udah pada udah pada hancur, udah tabrakan berapa kali, hampir meleduk, baru dibawa ke bengkel. Pernikahan siri gara-gara menutupi aib. Betul Bu? Saya antisipasi. Kenapa di antara 5 hal perlu disegerakan? Di antaranya, bila mana anak kita sudah ada datang laki-laki ke rumah, sudah ada jodohnya, emak bapaknya cocok, nggak usah dilama, buru-buru nikahin. Zaman sekarang anak-anak kita lebih cerdas, lebih pinter, ngakalin emak bapaknya. Bagaimana contohnya? Ini kejadian Bu. Emak bapaknya kurang setuju, anaknya udah ngebet dua-duanya. Kata anaknya, bagaimana supaya emak bapak kita setuju nikahin kita? Paham Bu? Anaknya udah pada setuju, anaknya udah deket, emak bapaknya kurang connect, emak bapaknya kurang setuju. Anaknya mikir, bagaimana emak bapak saya supaya caranya bagaimana supaya nikahin saya, kata anaknya. Apa yang terjadi? Logikanya udah nggak main. Maka otomatis berhubunganlah ini anak kita. Kalau sudah berhubungan, disodorin strip 2, strip 2, tespek,
strip 2. Emaknya pas ngeliat pingsan langsung, wah ilaha illallah neng, lu emak sekolahin tinggi-tinggi, kebun ampe dijual, wah ilah, kenapa ini? Oh bu, gara-gara anaknya udah deket, anaknya udah akrab, orang tua kurang peka. Ujung-ujungnya anaknya ngakal-ngakalin. Bagaimana caranya supaya orang tua tunduk takluk? Maka anaknya di luar logika, di luar nalar, berzina. Otomatis mau gak mau orang tua nyerah. Ujung-ujungnya karena aib dinikahkan secara Yang kedelapan, penyebab terjadinya nikah siri karena manipulasi alias settingan. Kenapa orang kok nikah siri? Boleh jadi nikahnya cuman settingan, acting. Sebenarnya mah enggak nikah, cuman settingan-settingan aja supaya apa? Statusnya disebut suami, padahal mah enggak nikah. Maka inilah salah satu alasan-alasan yang terjadi banyaknya nikah siri, di antaranya 1 sampai 9 motif alasan terjadinya nikah siri. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah alasan-alasan terjadinya nikah siri, selanjutnya adalah istilah-istilah nikah siri. Apa sih nama-nama nikah siri? Yang pertama, nikah siri disebut dengan nikah tanpa. Ada orang yang nyebutin bahwa nikah siri nikah tanpa. Ini istilah doang, sebutan orang. Kenapa? Karena saking tertutupnya, seakan-akan ada yang ditutupi. Maka sebagian masyarakat menyebutkan nikah siri nikah tanpa wali, walau sebenarnya enggak begitu, cuman pandangan orang karena siri disebutlah seakan-akan nikahnya tanpa, istilah doang. Yang kedua, nikah siri disebut nikahnya sah secara agama, sah secara akad, namun tidak tercatat KUA. Yang selanjutnya, nikah siri ini mah istilah-istilah yang muncul kekinian. Nikah siri disebut nikah bodong. Kok bodong Pak Ustadz? Enggak punya surat-surat. Maksudnya begitu. Orang punya motor, orang punya mobil, tapi STNK enggak ada, BPKB enggak ada. Maka orang nyebutnya motor, mobil, ini hanya istilah sebutan doang. Saking segitunya alasan yang menyebutkan orang-orang menilai bahwasanya pernikahan itu betapa penting di hadapan kultur masyarakat. Saking pentingnya istilah ini keluar. Kenapa? Karena terjadinya pernikahan siri. Selanjutnya istilah nikah siri apalagi? Selanjutnya adalah nikah rahasia. Kenapa? Tidak terbuka, tidak banyak orang tahu. Yang terakhir, nikah siri disebut juga nikah di bawah tangan. Arya di bawah tangan, tertutup. Kalau di atas tangan terbuka. Inilah istilah nama-nama yang banyak masyarakat nyebutin ngelandi nikah siri dengan nama-nama ini. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya perbedaan nikah siri dan nikah resmi. Perbedaannya apa? Yang pertama, yang paling menonjol adalah nikah siri tidak tercatat administrasi KUA. Nikah siri sah enggak Pak Ustadz? Sah dengan syarat bila mana memenuhi rukun-rukun nikah.
Cuman pernikahannya tidak diselenggarakan, tidak dibimbing, tidak diatur, tidak difasilitasi oleh lembaga negara resmi, yaitu kantor urusan agama. Jadi nikah siri tidak tercatat di KUA. Yang kedua, nikah siri biasanya tidak terdapat walimah atau resepsi. Betul Bu? Karena nikah akad selesai, dihadiri keluarga, saksi, orang-orang tertentu, akad qabul selesai, maka biasanya nikah siri tidak ada resepsi, tidak ada walimah. Kenapa? Sunnahnya nikah itu Rasul berkata, a'linun nikah, umumkan pernikahan. Kenapa? Pernikahan itu adalah kebahagiaan. Ketika kita berbahagia, seyogyanya orang lain merasa bahagia. Yang ketiga, perbedaan nikah siri dan nikah resmi, di antaranya nikah siri tidak memiliki kekuatan yuridisial hukum negara. Kenapa? Karena tidak tercatat di kantor urusan agama resmi. Maka orang yang nikah siri tidak ada memiliki bedcode, memiliki identitas. Setiap kita KTP ada namanya NIK, betul Bu? Nomor induk kependudukan. Bila mana seseorang nikahnya resmi diselenggarakan oleh KUA, bisa dicek di kartu buku nikah kita, itu ada nomor khusus, nomor akad pernikahan kita. Maka bila mana pernikahannya melalui KUA dicatat oleh lembaga resmi, maka pernikahan kita punya legalitas hukum. Sampai sini paham Bu? Pertanyaannya, nikah siri yang sekarang ini banyak terjadi penyimpangan karena sesuatu hal yang lainnya, motivasi yang kurang bagus, sehingga nikah siri menjadi legalitas hanya untuk memuaskan hawa nafsu, sehingga rukun-rukunnya kadang-kadang tidak ada. Nikah kontrak sembunyi-sembunyi, betul Bu? Nggak ada yang tahu. Kenapa demikian? Maka di antara syarat keabsahan nikah di antaranya ini: la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan tanpa dua orang saksi adil. Walaupun nikahnya siri, tapi walinya ada, saksinya ada, maka nikahnya sah walau tidak dicatat oleh KUA. Paham Bu? Jadi nikah siri bukan nikah yang salah, akan tetapi bedanya tercatat dan tidak tercatat, punya kekuatan hukum dan tidak punya kekuatan hukum. Bila mana pernikahannya terpenuhi syaratnya, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah tanpa wali, alias pernikahan siapapun harus ada wali nikah, wa syahidai adlin, dan dua orang saksi. Bila mana walaupun nikah siri tapi walinya ada, saksinya ada, maka sahlah nikahnya. Sehingga perhatian, nah ini betapa banyak kejadian di lapangan tidak dibenarkan seorang gadis maupun tidak gadis menikahkan dirinya tanpa wali. Nggak boleh, harus ada wali. Pak Ustadz, katanya kalau gadis kan yang nentuin bapaknya, kalau yang janda yang nentuin dirinya sendiri. Jadi sunnahnya kalau ada orang ngelamar laki-laki, ngelamar perempuan masih perawan, masih gadis, maka ketentuan diterima atau tidaknya tergantung wali mujbir bapaknya. Maka itu perempuan, gadis ataupun perawan, salah satunya dengan diem saja itu sebuah simbol diterima.
Tetapi kalau janda, mohon maaf, yang sudah menikah, apakah ditinggal cerai atau ditinggal mati, menentukan diterima atau tidaknya bukan orang tuanya, tetapi dirinya sendiri. Kata perempuan itu, abang saya terima. Kata dia, abang mohon maaf belum bisa, maka diserahkan kepada dirinya. Bukan berarti boleh menikahkan tanpa wali. Tetap nikahnya seorang gadis maupun bukan gadis, nikahnya tetap harus pakai wali. Tidak boleh nikah tanpa wali dan 2 orang saksi. Kenapa demikian? Kalau contoh terjadinya kawin lari, nah ini dalilnya. Ayyumam ro'atin nakahat biduni izni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun. 3 kali diulang dalam hadisnya. Siapapun perempuan menikah tanpa izin walinya, apakah kawin lari, apakah nikah tanpa wali, dengan cara apapun dia menikahkan dirinya tanpa walinya, tanpa restu orang tuanya, fanikahuha batilun, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah. Kenapa? Dia menggunakan wali tidak resmi, padahal bapaknya yang masih ada dianggap tidak ada dengan lari nikahnya, kawin lari, sehingga dia minta wali orang lain, Pak Kiai nikahin saya, padahal bapaknya masih ada. Tidak boleh menggantikan semena-mena perwalian bila mana bapaknya masih ada. Harus wali bapaknya dulu yang ada, enggak boleh digantikan dengan yang lain. Maka disinilah pentingnya keabsahan nikah adalah dengan wali nikah. Wali yang paling kuat nomor pertama adalah ayah perempuan itu sendiri. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah di hadapan negara kita sangat dilindungi kemaslahatannya. Kenapa? Laki-laki punya hak kewajiban, perempuan punya hak kewajiban. Di hadapan negara, semua warganya memiliki hak azasi yang sama. Maka perempuan perlu dibela, laki-laki perlu dibela. Dua-duanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Maka diaturlah undang-undang pernikahan. Nah, kita lihat. Undang-undang perkawinan tahun 1974. Ini berkaitan dengan pernikahan. Yang pertama, pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 pernikahan, perkawinan menyebutkan perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan pernikahan yang sah adalah pernikahan jika dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama. Artinya selama rukun-rukun nikahnya terpenuhi, maka nikahnya menurut pasal ini, menurut pasal ini nikah siri sah asal rukun-rukunnya terpenuhi. Lihat kata-katanya. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama.
Islam punya aturan, dianggap sah nikahnya kalau rukun-rukunnya ada. Nganten laki ada, nganten perempuan ada, wali nikah ada, 2 saksi ada, ijab ada, qabul ada, diselenggarakan sah walau itu nikahnya nikah siri. Menurut pasal ini nikah siri sah dengan syarat memenuhi rukun-rukun nikah. Akan tetapi negara ini memiliki maksud dan tujuan untuk menjaga hak asasi perempuan. Jangan sampai perempuan dirugikan, jadi korban dan sebagainya. Maka pasal pertama ini diatur, dilegalitaskan, diresmikan dengan pasal selanjutnya, pasal 2 ayat 2. Nah, lihat Bu. Pernikahan tadi yang memenuhi hukum sesuai agama masing-masing itu menurut negara dianggap resmi, dianggap legal bila mana tiap-tiap perkawinan dicatat. Nah, perkawinan yang sah yang tadi itu menurut negara memiliki hukum, memiliki yuridisial, kekuatan hukum untuk menjaga hak asasi perempuan. Jangan sampai jadi korban, dimanipulasi, ditipu dan sebagainya, maka dilindungi oleh kekuatan hukum negara. Maka dicatat oleh KUA. Maka pasal 2 ayat 2 menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku. Artinya nikah yang sah tadi kalau ditulis oleh KUA maka memiliki kekuatan hukum. Sampai sini paham Bu? Iya. Anggap aja lagi kuliah. Anggap aja lagi kuliah hukum pernikahan. Sampai sini paham Bu? Iya, jangan sampai nggak paham ini. Nah, kenapa kudu paham ini? Karena inilah dampak negatif daripada nikah siri. Nah, ini dampaknya Bu. Kalau nikah sah Pak Ustadz, tapi tidak tercatat, maka otomatis ada lebihnya, ada kurangnya. Pasti ada hal yang menguntungkan, ada yang kurang menguntungkan. Apa saja bila mana terjadi nikah siri? Yang pertama, dampak negatif nikah siri tentunya tidak sesuai sunnah Rasul. Kenapa? Sunnah Rasul berkata, a'linun nikah walau bisyatin. Lakukan pernikahan, adakan walimah, adakan resepsi, umumkan walau hanya dengan menyembeli seekor kambing. Yang penting ada resepsi, tetangga tahu, RT RW, satpam. Jangan sampai satpam kagak tahu ini mondar-mandir tamu jam 12 siapa sih? Mondar-mandir security om baik nggak tahu ini siapa. Ternyata usut diusut suaminya si anu. Maka harus tahu supaya tidak fitnah. Sunnah Rasul, a'linun nikah, umumkan pernikahanmu supaya orang-orang ngedoain. Ketika Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah Zahra, maka Rasul berkata, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagaimana tetangga ngedoain, uang nikahnya pun enggak. Betul Bu? Maka kita perlu doa orang lain. Satu. Yang kedua, dampak negatif nikah siri. Yang kedua, pernikahannya tidak dianggap sah secara negara. Kenapa? Tidak tercatat di KUA walau sah secara agama.
Selanjutnya, nah, anak yang dihasilkan dari nikah siri itu hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nanti kalau nikah siri bikin kakak susah. Di kakak cuma dua, emaknya, anaknya, bapaknya nggak ada. Kenapa? Karena ketika masuk ke discapil, pencatatan itu harus menyertakan bukti pernikahan. Maka nanti di atas paling besar adalah kepala keluarga, suaminya, istrinya, terus anaknya. Tapi bila mana tidak ada bukti yuridisial, maka di kakak cuma dua nantinya, ibunya dan anaknya. Nanti suaminya bakal enggak masuk. Kenapa? Pernikahan dulunya tidak melalui pencatatan KUA. Maka secara lembaga kependudukan nanti anaknya itu seakan-akan hanya punya ibu, padahal ayahnya ada. Maka itulah salah satu dampak negatifnya nikah siri. Selanjutnya, dampak negatif nikah siri, istri dan anak. Nah, ini ruginya, Bu. Istri dan anak tidak bisa nuntut nafkah dan warisan. Terjadi perceraian, nafkah enggak dinafkahin, maka yang rugi siapa, Bu? Istrinya. Didolimi istrinya, anaknya sekolah enggak dikirim nafkahnya, istrinya kebutuhan enggak dipenuhin, mau menggugat enggak bisa, naik ke pengadilan enggak bisa. Kenapa? Walaupun dia menggugat tidak ada fakta, tidak ada bukti pernikahannya, maka pengadilan langsung tolak. Kenapa? Tidak ada kekuatan hukum itu istri mengajukan naik banding menuntut hak atau minta warisan, enggak bisa. Kenapa? Seorang istri dianggap tidak punya kekuatan hukum di hadapan negara karena tidak punya selembar buku nikah. Tuh, Bu, gitu konsekuensinya. Maka beberapa orang melaksanakan nikah siri pasti sudah tahu bagaimana akibatnya. Kedepannya bukan cuma status, tapi bagaimana anaknya. Bagaimana nanti kalau umpamanya anaknya butuh ini, butuh ini, butuh ini, istrinya teriak sekencang-kencang pun nggak bakal didengar pengadilan. Kenapa? Pengadilan hukum hanya berbicara bukti, fakta, saksi. Saksinya mana? Buktinya mana? Saksi tidak ada. Umpamanya yang nikahin udah meninggal, wah ilah, udah selesai, Bu. Dulu yang nikahin kita udah meninggal, maka otomatis saksi nggak ada, bukti nggak ada, apalagi coret-coretan umumnya setar kertas putih hilang kebakar, maka otomatis seorang istri dalam keadaan lemah selemah-lemahnya dirugikan. Nafkah nggak dikasih, biaya anak nggak dikasih, padahal mau tidak mau secara agama kita ada hubungan suami, tapi di hadapan negara perempuan dirugikan. Sampai sini paham, Bu? Baik, selanjutnya anggap aja ini kuliah pernikahan. Selanjutnya, dampak negatif daripada nikah siri selanjutnya adalah anak hasil daripada nikah siri tidak dapat menuntut apapun dari ayahnya. Secara negara ya, secara negara. Anaknya umpamanya ada satu-satunya. Dari nikah siri hasilah keturunan seorang anak. Umpamanya bapaknya kaya raya, meninggal, maka anak itu tidak bisa menuntut waris ke pengadilan. Kenapa? Tidak ada kekuatan hukum. Tetapi secara agama ada. Cuman kan kalau kita berbicara pengadilan, pengadilan berbicara saksi, berbicara bukti. Bila mana saksi tidak ada, bukti tidak ada, anak itu tidak bisa menuntut apapun daripada ayahnya. Kenapa? Pernikahan orang tuanya tidak tercatat administrasi negara.
Si anak dianggap hasil di luar pernikahan. Kenapa? Di kakaknya nggak ada bapaknya. Maka secara negara anak ini kasihan nantinya, tidak memiliki otoritas hukum. Nanti kalau sekolah bagaimana? Betul Bu? Sekolah bagaimana? Yang kedua, membuat ijazah. Yang ketiga, yang paling sulit, membuat akte kelahiran. Pasti ditanya. Nah, inilah pertimbangan penting kenapa Nabi sampai berhati-hati. A'linun nikah, umumkan nikah. Maka ikuti aturan, ikuti ketentuan. Negara memberikan kemaslahatan, kebaikan kepada warga negaranya, termasuk dalam konteks pernikahan. Dan yang terakhir, secara yuridis hukum, si anak seakan-akan tidak punya ayah, padahal punya secara hukum negara. Maka inilah sisi baik, sisi negatifnya pernikahan, problematika nikah sirri. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ini hanyalah edukasi supaya kita paham, supaya kita mengenal, supaya kita tahu status kedudukan, konsekuensi bila mana terjadi pernikahan sirri. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sajikan kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan nikah siri. Bila mana ada yang perlu diperjelas, dipersilahkan. Ayo, ada yang bertanya? Ada lagi? Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustadz, nikah siri kalau suaminya pergi lama banget tanpa ada kabar, udah bertahun-tahun, tiba-tiba dia balik lagi ke istri sirihnya tadi. Apakah itu kalau dia balik lagi itu, apakah dia masih halal bercampur apa gimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau nikah siri itu kan ada wanita bercerai, kan ada masa idah 4 bulan 10 hari. Tapi sebelum masa idah dia udah mau menikah siri, sedangkan surat dari pengadilan, surat cerai ya kan maksudnya nggak ada. Terus kan di rukun nikah ini tidak ada Islam masa idah. Apa nikahnya dia sah gitu atau tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, nggak apa-apa. Ada? Oke. Tadi borong aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenai pernikahan beda agama. Beberapa masyarakat kita melakukan pernikahan beda agama itu di luar negeri. Bagaimana statusnya kalau balik dari luar negeri kemudian menjadi warga negara Indonesia kembali? Statusnya di mata hukum seperti apa? Mungkin kalau di mata agama sudah jelas ya tidak boleh. Tapi kalau di mata hukum itu seperti apa sih Pak Ustadz? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup 3 aja. Yang pertama, bila mana seseorang nikah siri, setelah nikah siri suaminya jadi Bang Toyib, nikah tapi nggak pulang. Pertanyaannya, bila mana suami pulang, bagaimana status keduanya? Apakah masih ada ikatan atau tidak? Inilah kelemahan nikah siri.
Bila mana nikah resmi, ibu lihat di bagian terakhir buku nikah ada namanya segat taklek. Segat taklek itu adalah pernyataan dari suami kepada istri dan istri menyetujui. Di antaranya segat taklek, bila mana saya suami bernama Fulan bin Fulan meninggalkan istri saya sekian bulan atau menyakiti fisiknya dan istri saya tidak redho, terus mengajukan khulu, artinya gugat cerai, dengan membayar iwad sekian dan diterima oleh pengadilan, maka jatuhlah talak 1 saya padanya. Itu terjadi dalam nikah resmi. Dalam nikah siri tidak ada. Artinya kalau nikah siri, terus bagaimana Pak Ustadz? Selaginya istrinya ridho, nggak jadi masalah. Umpama suaminya mah jarang pulang, tapi tiap bulan transfer 10 juta. Umpama contoh ya Bu ya, suaminya mah jarang pulang, cuman transferan lancar. 2 tahun pulang, setahun baru pulang. Ketika pulang, bagaimana suaminya statusnya? Kalau masih suami istri masih kedip-kedipan, masih ayang-ayangan, gasken, masih lanjut statusnya. Intinya redo keduanya. Yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana kalau orang nikah tapi masih masa iddah? Ini orang ditinggal suami meninggal, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini belum selesai iddahnya, tapi udah ada orang yang ke rumah. Jangankan nikah, orang perempuan yang masih iddah tidak boleh menerima lamaran, apalagi nikah. Kenapa masa iddah tidak boleh menikah? Supaya 4 bulan 10 hari itu untuk menetralisir rahimnya. Takutnya bila mana perempuan ditinggal suami udah 2 bulan pisah nikah, ternyata di dalam rahimnya masih ada saham suami yang pertama, masih ada sahamnya, sisa yang dulu. Ternyata positif nikah sama orang. Pertanyaannya, itu anak siapa antarnya? Nah, coba bingung. Maka agama sudah ada aturannya. Untuk jangka jeda nikah 4 bulan 10 hari, supaya rahimnya kosong, rahimnya netlar. Sudah begitu maka boleh nikah. Maka ada syarat nikah, ada rukun nikah, ada syarat sah nikah. Di antara syarat sah nikah, 1, perempuannya tidak ada dalam ikatan suami istri yang lain. Artinya selagi perempuan belum dicerai, selagi masih ada ikatan, tidak boleh dinikahi atau menikahkan dirinya. Umpama perempuan digantung, nggak jelas, dicerai nggak jelas, ini nggak jelas, ujung nikah nggak boleh, karena belum jelas pisahnya. Demikian bila mana perempuan masih ada dalam masa iddah, maka bila mana perempuan masih iddah nikah, jumhur mayoritas ulama berkatakan nikahnya tidak sah. Kenapa? Konsekuensinya besar. Yang ketiga, nah ini yang unik, maka ada nikah secara agama sah, tetapi negara enggak sah. Secara agama sah, secara negara tidak sah. Ada jadi secara negara sah, secara agama mana contohnya?
pernikahan beda agama, nikah di luar Indonesia, supaya ada legalitas hukum yang memperbolehkan. Umpama nikah di luar negara, negara yang memperbolehkan nikah beda agama, nikahlah si fulan fulanah di negara A, beda agama, pindah ke Indonesia, mendapatkan legalitas secara internasional karena referensi dari negara awalnya nikahnya sah. Tetapi ketika masuk ke Indonesia, bukan hanya Indonesia, dalam pandangan agama, nikah beda agama tidak sah. Walau di dalam pandangan negara, secara hukum ada legalitasnya. Maka uniknya, secara agama sah, secara negara tidak sah. Nikah apa tuh Bu? Nikah siri. Ada juga nikah secara negara sah, secara agama nikah apa tuh? Beda agama. Maka mutlak secara agama nikah beda agama tidak diperkenankan sesuai fatwa MUI Republik Indonesia. Walaupun demikian, secara legalitas hukum dibenarkan oleh negara. Wallahu a'lam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat, berfaedah. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah berkahkan keluarga kita. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa baraka wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.